Ya. Belum. Ada hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Alfian. Saya Yunisa, saya Santami, Saya Astaya Syifa Fadia. Di sini kita akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kita, Pak Jur. Pembahasan kita kali ini adalah proses tuntas dan penjadwalan CPU yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aska. Tepuk tangan dulu. Ya, Aska operator ya. Silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses. Apa sih proses itu? Proses merupakan program yang sedang dieksekusi atau dijalankan. Proses melibatkan serangkaian instruksi yang diberikan kepada CPU agar dapat dieksekusi sesuai dengan tuntutannya. Ketika sebuah program dijalankan, sistem operasi dapat mengelola sebagai proses yang mencakup beberapa elemen penting, yaitu yang pertama ada kode program. Nah, di sini tuh berisi instruksi yang ditulis dalam kode sumber dan dikompilasi ke dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh prosesor. Yang kedua ada counter program. Ini mengacu pada program counter yang merupakan register prosesor yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan oleh sebuah program. Yang ketiga itu ada stack. Stack itu untuk menyimpan data sementara. Selanjutnya ada data section. Data section ini dapat menyimpan data statis dan global yang diinisialisasikan dalam sebuah program. Dan yang terakhir itu ada heap. Heap itu adalah area memori yang digunakan untuk alokasi memori dinamis selama runtime. Nah, selanjutnya ada tahapan proses pada sistem operasi. Yang pertama itu ada new. Status ketika proses baru saja dibuat dan siap untuk dijalankan. Yang kedua ready. Proses menunggu giliran untuk mendapatkan sebuah CPU. Lalu yang ketiga itu ada running, yaitu proses yang sedang dieksekusi oleh sebuah CPU. Selanjutnya waiting. Waiting yaitu proses menunggu kejadian tertentu seperti penyelesaian operasi I/O. Yang kelima ada terminate, yaitu proses yang telah selesai dieksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur proses-proses ini dengan mekanisme penjadwalan agar CPU dapat dibagi secara efisien di antara beberapa proses. Selanjutnya yaitu block control proses. Apa sih block control proses itu? Jangan beda satu fokus. Proses adalah struktur data penting dalam sistem operasi yang digunakan untuk menyimpan sebuah informasi tentang suatu proses yang sedang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Nah, di sini ada komponen yang ada dalam PCB. Yang pertama adalah penghitungan program, yang kedua register CPU, yang ketiga informasi penjadwalan CPU, selanjutnya informasi manajemen memori, informasi akuntansi, dan informasi status I/O. Nah, yang pertama penghitungan program, yaitu menunjukkan alamat instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Yang kedua, register CPU adalah menyimpan informasi terkait dengan keadaan CPU yang digunakan oleh proses, termasuk register data, register alamat, dan lainnya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi instruksi. Yang ketiga ada informasi penjadwalan CPU, yaitu informasi ini mencakup prioritas proses, penunjuk antrian penjadwalan, dan parameter penjadwalan lainnya. Yang keempat itu ada informasi manajemen memori, yaitu informasi ini dapat mencakup register, dasar, dan batas, tabel halaman atau tabel segmen, tergantung pada sistem memori yang digunakan. Yang kelima ada informasi akuntansi, yaitu mencakup jumlah CPU dan waktu nyata yang digunakan batas waktu, nomor akun, nomor pekerjaan, dan proses dan sebagainya.
keenam ada informasi status I/O, yaitu mencakup daftar perangkat I/O yang dialokasikan untuk proses daftar file dan terbuka dan sebagainya. Selanjutnya ada penjadwalan proses. Tujuan dari multi-programming adalah memiliki beberapa proses yang berjalan setiap saat untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aina. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan komunikasi antar proses. Apa sih komunikasi antar proses itu? Komunikasi antar proses adalah mekanisme yang memungkinkan proses-proses dalam sistem untuk bertukar data dan bekerja sama. IPC atau Inter-Process Communication penting karena proses dalam sistem operasi biasanya tidak berjalan secara independen dan sering memerlukan pertukaran informasi. Dan metode umum IPC selanjutnya. Metode umum IPC itu ada 4, yaitu yang sudah kita lihat di sini ada Pipes, Message Passing, Shared Memory, and Socket. Apa itu Pipes? Pipes adalah metode untuk komunikasi dua arah antar proses, di mana data yang ditulis pada satu ujung biasanya dibaca dari ujung lainnya. Ini sering digunakan dalam sistem berbasis Linux. Dan selanjutnya adalah message passing, yaitu bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia pengiriman pesan. Teknik ini memungkinkan proses untuk saling bertukar pesan. Ini berguna untuk sistem terdistribusi di mana proses perlu berkomunikasi melalui jaringan. Pengiriman pesan bisa bersifat sinkron atau asinkron. Yang ketiga adalah shared memory, yang biasa kita bahasa Indonesia kan memori bersama. Memori bersama adalah metode di mana beberapa proses bisa mengakses bagian memori yang sama. Ini memberikan komunikasi yang cepat, tetapi membutuhkan mekanisme sinkronisasi untuk menghindari konflik. Yang keempat ada sockets. Sockets adalah mekanisme IPC yang memungkinkan komunikasi antar proses melalui jaringan. Selanjutnya ada definisi UTAS. UTAS atau biasa disebut transcript adalah unit eksekusi terkecil dalam sebuah proses yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Setiap proses dapat memiliki satu atau lebih UTAS yang memungkinkan proses tersebut menjalankan beberapa. Selanjutnya adalah manfaat multi-threading. Multi-threading adalah teknik pemrograman yang memungkinkan sebuah program menjalankan beberapa threads atau jalur eksekusi secara bersamaan yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas aplikasi. Dengan multi-threading, program dapat memproses beberapa tugas sekaligus. Misalnya, memproses data di latar belakang sampai tetap merespon input pengguna, sehingga aplikasi lebih cepat dan responsif. Selanjutnya ada model multi-threading. Model multi-threading mengatur bagaimana thread pengguna terhubung dengan thread kernel. Many to one. Menghubungkan banyak thread pengguna ke satu thread kernel efisien tapi tidak mendukung paralelisme. One-to-one menghubungkan setiap thread pengguna ke thread kernel, mendukung paralelisme namun boros sumber daya. Dan many-to-many menghubungkan beberapa thread pengguna ke beberapa thread kernel, fleksibel dan efisien. Selanjutnya ada pembuatan dan pengelolaan UTAS. Pembuatan UTAS melibatkan pembuatan objek UTAS baru dalam satu proses yang kemudian dijadwalkan untuk dieksekusi oleh sistem operasi. Pengelolaan UTAS mencakup penjadwalan eksekusi, sinkronisasi antar UTAS untuk menghindari konflik data, serta penghentian UTAS setelah tugas selesai. Pengelolaan yang efisien memastikan aplikasi berjalan
kita udah udah sedikit mengenai kan ada pembuatan dan pengelolaan UTAS yang udah biasa sama Kak Ainun. Nah, selanjutnya ada tantangan multi trading. Jadi tantangan multi trading itu meliputi masalah sinkronisasi antar UTAS seperti race condition yang terjadi ketika UTAS saling bertentangan saat mengakses data bersama. Selain itu, ada risiko deadlock atau ketika dua UTAS saling menunggu satu sama lain, dan starvation atau ketika UTAS tertentu tidak mendapat kesempatan eksekusi. Nah, selanjutnya mengelola pembagian sumber daya secara efisien dan memastikan eksekusi paralel yang aman juga menjadi tantangan utama dalam multi trading. Lalu yang selanjutnya ada definisi penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan dasar dari sistem operasi multi program. Dengan mengganti CPU di antara proses, sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Dalam bab ini, kami juga memperkenalkan konsep dasar membuat penjadwalan CPU dan menyajikan beberapa algoritma penjadwalan CPU. Lalu yang selanjutnya ada siklus ledakan CPU atau IO. Nah, eksekusi proses terjadi dari siklus eksekusi CPU dan penantian IO. Proses pergantian di antara dua status ini. Eksekusi proses dimulai dengan burst CPU. Next, selanjutnya ada tujuan penjadwalan CPU. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan CPU dengan mengeksekusi beberapa proses sekaligus atau multi programming. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu menjaga produktivitas komputer saat proses menunggu I/O. Lalu yang selanjutnya ada algoritma penjadwalan I/O yaitu ada first come first serve, terus shortest job first, penjadwalan prioritas, round robin. Selanjutnya ada penjadwalan antrian bertingkat, penjadwalan antrian umpan balik bertingkat. Yang selanjutnya bakal jelasin masing-masing sama Tias. Untuk penjelasannya yang pertama ada first come first serve ataupun FCFS adalah proses yang datang terlebih dahulu, akan dilayani terlebih dahulu, kekurangannya waktu tunggu yang sangat lama. Untuk yang kedua ada shortest job first, adalah proses yang memilih proses dengan bus CPU terpendek dapat memberikan waktu tunggu yang lebih baik dari FCFS. Yang ketiga ada penjadwalan prioritas. Dalam kasus khusus dari algoritma penjadwalan prioritas umum, prioritas dikaitkan dengan setiap proses dan CPU dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Yang keempat ada round robin. Algoritma penjadwalan round robin ataupun RR dirancang khusus untuk sistem pembagian waktu. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FTSS, tetapi ditambahkan pergantian dengan berpindah antar proses. Untuk yang kelima ada penjadwalan antrian bertingkat, adalah salah satu algoritma penjadwalan yang membagi proses ke dalam beberapa antrian berbeda berdasarkan karakteristik proses. Yang keenam ada penjadwalan antrian umpan balik bertingkat, adalah variasi dan penjadwalan antrian bertingkat di mana proses dapat berpindah antar antrian. Selanjutnya ada evaluasi penjadwalan. Yang pertama ada pemodelan deterministik, yang kedua antrian model, yang ketiga simulasi, yang keempat ada implementasi. Penjelasannya adalah yang pertama, salah satu metode evaluasi utama adalah evaluasi analitik. Evaluasi analitik menggunakan algoritma dan beban kerja, sistem untuk menghasilkan formula atau nilai yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja algoritma tersebut terhadap beban kerja yang diberikan. Yang kedua ada antrian ataupun model. Pada banyak sistem, proses yang dijalankan bervariasi dari hari ke hari, sehingga tidak ada kumpulan proses atau waktu statis yang digunakan untuk permodelan deterministik. Yang ketiga ada simulasi. Untuk mendapatkan evaluasi yang lebih akurat dari algoritma penjadwalan, kita dapat menggunakan simulasi. Menjalankan simulasi melibatkan pemrograman model dari sistem komputer tersebut. Yang terakhir ada implementasi. Implementasi yang paling akurat untuk mengevaluasi algoritma penjadwalan adalah dengan langsung menerapkannya ke dalam sistem operasi dan mengamati bagaimana algoritma tersebut bekerja. Terima kasih teman-teman.
supervisor mau tanya jawab gimana? Nah, siapa jadi tanya jawab? Terima kasih. Ada yang bertanya. Oke, silakan. Apakah ada yang Nah, ada yang mana nggak? Kelompok yang bertanya dapat poin. Bisa menjawab dapat poin. Gua. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya? Satu kelompok satu ya. Ada yang bertanya nggak? Iya, kenapa? Yang sebutin nama kelompok ya, bukan kelompok tampil ya. Nah, berarti juga kalau nggak jadi nanya. Ah, ada yang nanya. Kayaknya kelompok 5, ada kelompok 5. Gue dari kelompok 5. Ada yang nanya. Ya silakan Kalima. Apa ada aplikasi lain saat metode IPC? Aplikasi lain, aplikasi tambahan lah saat ada metode IPC. Aplikasi tambahan selain metode IPC. Pada metode IPC. Kelompok 5 ya. Mau langsung jawab ada kumpul dulu. Kumpulin. Yang ini ya. Ini bukan ya. Betul. Satu kelompok satu pertanyaan. Silakan. Satu orang satu pertanyaan. Satu orang dulu. Yes, kelompok satu. Kelompok satu. Ya. Woi, silakan. Kelompok berapa? Di Robin kan dijelasin kalau Kelompok berapa? Satu. satu. Di Robin kan sini dijelasin kalau Robin itu jadi sama FCFS. Jadi pada itu apa sih? Oke, siap. Apa round robin sama FCSS ya? Apa persamaannya gitu ya? Nah, di sini udah. Oke, ada lagi kelompok lain? Total kita berapa kelompok? Jadi itu bentuk kelompok satu kan? Nomor kelompok ya, bukan kelompok tampil kan? Kalau ada dua yang nggak bisa ya, berdua bikin barengan. Yang diajarin yang tadi. Yang bertampil Ya, mau jawab ya. Tadi dia nanya katanya aplikasi tambahan ya. Pada metode IPC. Jadi ada yang pertama itu ada soket, yang kedua ada remote procedure call atau RPC, lalu ada semaphores, terus memory mapped files, terus yang terakhir signal handling. Cukup nggak? Cukup ya. belum. Udah. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau tanya apa? Lu mau jawab ada? Tadi tambahin. Baik. Perbedaan round robin sama SJF adalah kan kalau SJF persamaan ya. Persamaannya kalau SJF yang sudah Kayu jelaskan waktu pertemuan kemarin, SJF itu yang lebih sedikit waktunya yang didahulukan. Kalau round robin ada kuantumnya sebesar apa sih, maksudnya setiap misalkan setiap P1, P2, P3 itu waktunya cuma 10, 10,
10 nih. Tapi kalau di round robin ini dikasih waktu untuk menyelesaikan tugas itu, misalkan kuantumnya itu 2. Nah, jadi kita dihitungin P1 dulu, hituin 2, terus T2 2 lagi, jadi nanti sampai selesai gitu. Paham nggak? Ini FCFS apa FJS? FCFS. FCFS ya. First come first serve. Ya, FCFS sama round robin, bukan FCF. Pemiripannya kalau round robin itu apa sih, yang datang duluan diprioritaskan. Itu FCFS. Ya, sama round robin juga, tapi bedanya di round robin ini ada kuantumnya, nggak langsung diselesaikan, tapi ada proses. Kuantum maksudnya apa kuantum? Kuantum itu proses, jadi setiap prosesnya itu dikasih waktu, entah 2, entah 3, Jatah waktu ya. yang dikasih jatah waktu. Silakan. Apa Risna? Berapa? Dari kelompok 3. Mengapa utas digunakan dalam pemrograman dan apa kelebihan dan kekurangannya? Ada lagi saya yang mau bertanya. Kelompok 6. Apa perbedaan antara method basic sama Perbedaan method passing ya sama Yang ini ya? Sama apa? shared ya. Ini Ada lagi? Satu lagi. kelompok 4. Nomornya bukan tampil kontak. Lagi nanya. unit training? Nggak ada ya. Adanya nawar. Mawar. Nah, Ya. absen dan bola. Dulu. Bentar ya, dulu. Apa keuntungan dari menggunakan nanti ada Dalam aplikasi itu tuh jelaskan keuntungan menggunakan multi-threading. Keuntungan di trading Dalam aplikasi dalam aplikasi. Tadi pertanyaannya mengapa UTAS digunakan dalam pemrograman, apa kelebihan dan kekurangannya kan? Nah, kelebihan UTAS itu memberikan aplikasi menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan efisiensi penggunaan CPU, dan mempercepat visual aplikasi. Nah, kekurangannya itu pemrograman UTAS membutuhkan perhatian ekstra terhadap masalah sinkronisasi, resiko race condition, deadlock, serta lebih sulit untuk debugging, ngebug gitu. Masih. debak itu apa debak? Temanya debak apa debak?
Ya, coba jelasin apa Edwin Maria Santa. Oh iya, sama. Satame. Ya, boleh silakan. Yang dimaksud debak itu apa? Debak ini ataupun debak itu untuk simpelnya dia untuk mengetahui suatu kesalahan di suatu sistem dengan cara menjalankan script ataupun yang lainnya. Itu pagi. Ya, simpelnya. Terima kasih sama-sama. Ya, silakan. Ini Aska. Izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Mungkin perbedaannya tadi kan, perbedaannya dari segi kecepatan. Shared memory ini lebih cepat prosesnya karena ini tuh dapat mengakses data secara langsung tanpa perlu menyalin data. Sedangkan kalau yang message passing ini tuh lebih lambat karena dapat melibatkan penyalinan data dari suatu proses lainnya. Paham? Oke. Ya, buat. Ini menjelaskan pertanyaan yang salah yang multi-threading ya? Multi-threading. Multi-threading itu adalah suatu sistem ataupun teknik yang dilakukan secara bersamaan. Nah, contohnya itu di aplikasi seperti UI atau tampilan. Dia lebih responsif. Kayak misalnya mobile sama desktop kan beda tampilannya tuh. Nah, dia misalnya disatuin. Jadi kayak lebih responsif, lebih menyesuaikan suatu sistem ataupun SO-nya. Nah, untuk yang lainnya itu seperti pemrosesan data paralel ataupun data besar seperti edit video, edit foto. Nah, dia sistem di situ jadi bisa gabung. Untuk di servernya itu dia sama kayak hosting. Jadi ada yang namanya cloud hosting, terus ada server hosting ataupun self hosting juga. Jadi kayak bisa barengan misalnya saya beli hosting tapi digunakan 2 orang. Terima kasih. Sama-sama. Multi-threading. Sudah belum multi-threading? Paham. Kemudian bisa jawab nih, dan suruh kasih contoh-contoh lagi yang gampang. Demam kali ditanya Pak. Oke, mau nanya lagi teh. Udah boleh. Usah habis. Habis. Oke, 9:12 ya, di closing dulu, tapi jangan pindah bangku dulu. Silakan closing. Closing statement, terima kasih. Jangan dulu. Kamu yang sabar tuh. Oke teman-teman, mungkin itu mungkin sekian dari kami untuk kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu ya. Oke, ya udah. Ini kan karena tampilan pertama ya, dan kaget juga ternyata kok di record full gitu ya. Oke, jadi yang ke depan berarti yang mau tampil besok bisa latihan lebih matang, gitu ya. Kan kemarin kan udah melatihan membuat presentasinya. Berarti sampai tampil kalian latihan cara ngomongnya, oke? Berarti bisa aja kalian kumpul nih di rumah salah satu teman bergiliran, gitu ya. Ya di rumah ya kayak latihan ngomong gitu, refleksinya, oke? Saya mau bilang, yang mau saya bentuk dari tugas ini, saya bukan cuma mau ngambil nilai, gitu ya, tapi saya ingin menggali kemampuan kalian, oke? Kalian harus paham satu hal, pinter aja nggak cukup, bener nggak? Cuma modal ngoceh doang juga nggak cukup, betul kan? Jadi misalnya ada orang yang sebenarnya ilmunya tinggi, tapi kemampuan menyampaikan apa yang dia tahu itu kurang, gitu kan? Orangnya pendiam, gitu ya. Nah, jadi ilmu komunikasi, gaya bicara, gaya body language gitu ya. Nah, itu penting, betul kan? Nah, maka di awal saya bilang yang mau saya tangkap di tugas ini kalian punya waktu maksimal loh sampai jam 1 gitu ya. Tapi ya tetap kalau emang selesai jam 12 sudah bisa selesai jam 12. Nah, tapi apa yang kalian dapat dari kelompok ini harapan saya satu. Setelah UTS ini di rumah kalian sibuk kumpul tapi buat latihan gitu ya, latihan ngomong, oke?
Yang cowok-cowok yang biasa kumpul buat mabar, ya wes, kumpul dulu buat latihan, oke? Udah. Paham ya? Oke, udah lepaskan dulu masa ketidakpercayaan diri kalian, gitu ya. Oke, di sini kita latihan semua. Harapan saya ke depannya sih coba buka slide 1, slide 2. Oke. Seperti misalnya saya lihat di sini beberapa. Sebenarnya di sini yang tampil tadi udah punya kemampuan yang dalam ya. Jadi kayak misalnya misalnya di sini. Oke, teman-teman, kita akan bahas soal pembahasan topik pembahasan kita. Ini kalian bisa lihat dulu proses utas dan penjualan CPU ya. Nah, pada posisi ini harusnya kalian nggak baca begini, gitu ya. Tidak harus kalian melihat ke slide. Oke. Jadi slide yang kalian tampilkan sebenarnya bukan untuk kalian yang baca. Ketika kalian seminar menampilkan slide itu sebenarnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Itu diingat dulu ya. Kesalahan kita adalah kita yang buat slide, kita yang baca, gitu ya. Oke. Di posisi kalian besok, kalian boleh berhenti sejenak untuk memahami proses utas penjadwalan. Terus ingat, oke. Nah di sini habis itu udah. Teman-teman, topik pembahasan kita hari ini adalah ada 3, yaitu tentang proses, utas, dan yang ketiga satu lagi penjadwalan CPU. Kalau kalian lupa, gayanya gitu ya. Kalian ingat ya, proses, utas, penjadwalan CPU. Kayaknya penjadwalan CPU saya agak lupa, gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh ya. Teman-teman, hari ini kita akan fokus pada 3 pembahasan, yaitu proses, utas, lupa nih dalam pilih kalian, nah gitu ya. Body language-nya langsung dan penjadwalan CPU, gitu ya. Sebenarnya waktu saya bilang dan dengan pakai tangan itu saya sebenarnya lagi lupa. Tapi gimana saya mengatasi kelupaan itu, gitu ya. Saya berputar begini, saya baca, saya hafal di kepala dan saya balik badan dan penjadwalan CPU, gitu ya. Sehingga kekurangan kalian tadi nggak kelihatan. Oke? Nah, kalian boleh, teman-teman, hari ini kita akan bahas. Ya sudah, sambil ngapalin, kalian mengingat 3 hal ini, gitu ya. Proses, utas, dan penjadwalan CPU, oke? Kita akan bahas tentang proses, utas, dan penjadwalan CPU, oke? Nah, yang tampil, kita masuk ke proses pertama, oke? Ya, coba slide-nya pindah, gitu ya. Nah, disinilah kalian latihannya, oke? Oke. Proses itu intinya ada program yang sedang dieksekusi atau dijalankan. Proses ini melibatkan serangkaian instruksi, gitu ya. Oke. Nah, apa yang tampil sebenarnya untuk audiens, bukan untuk kalian, oke? Jangan terbalik nih, yang tampil buat kalian, itu kan akhirnya penonton cuma dapat punggung, betul ya? Oke, jadi proses itu sebenarnya adalah serangkaian instruksi dan sebagainya, gitu ya? Oke, dah. Nah, kenapa kita videoin? Ini refleksi video ini nggak akan saya jadikan area publik, dan itu kan privasi kalian, gitu ya? Nah, saya akan kembalikan ke kalian lagi lah, gitu ya. Tapi nanti refleksi. Cuma harapan saya nanti kumpulnya kalian memang latihan ngomong. Udah ya, bayang ya. Oke, yang biasa nongkrong gitu ya, mabar ya udah nongkrongnya ya saling ngomong lah, oke? Oke. Kalau jajan kumpulnya ngaji. Oke. Ya sudah ya. Oke. Karena tampil pertama, kekurangannya dianggap bukan kekurangan. Gitu. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita. Yang besok tolong maksimalkan, oke? Udah, kalian saya hanya menilai proses. Saya orangnya, orang yang menilai proses. Saya bukan orang yang menilai hasil. Gitu ya. Hasil itu kayak mana? Saya cuma satu konsep bahwa kesempurnaan itu terletak pada prosesnya, bukan pada hasilnya, oke? Proses yang sempurna akan jauh menciptakan hasil yang lebih sempurna dari kesempurnaan itu sendiri. Nah, itu buat saya, gitu ya. Bagus ya. Kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini. Artinya apa? Kalau kita yakin setiap proses yang sempurna, udah hasil mengikuti itu ya. Ya sudah. Sekarang saya bilang dulu, kalian mau apa? Nilai bagus. Saya kayaknya bakal bagus semua sih, gitu ya. Apa nilai terbagus? A, mungkin A semua, gitu ya. Ya udah, sekarang A-nya udah kalian bayangin bakal kalian dapet, gitu kan? Sekarang tinggal maksimalin prosesnya, oke? Ketika prosesnya nggak sempurna, apa yang kalian dapat jadi turun, gitulah ya.
Udah ya? Berarti A-nya udah dikasih di awal, oke? Betul nggak? Ya udah, tinggal pertahankan A itu, gitu ya? Oke, udah ya? Kita udahan ya? Ada pertanyaan mau nanya lagi? Oh yang kedua, nanya itu bukan dalam rangka apa yang dia nggak tahu nih, mau tanya. Nah, bukan dalam rangka menjatuhkan orang. Betul. Lah, Aku yang nggak tahu. jadi nanya itu dalam rangka mencari tahu, ya. Ada gue yang nggak ngerti nih, gue nanya. Nah, tapi pikirannya jangan kebalik. Apa yang dia nggak tahu ya gue tanyain. Nah, gitu. Itu kan menjatuhkan orang, oke? Tadi karena nggak tahu kan nanya kan itu, karena nggak tahu ya. Ada satu lagi sih belum tahu. Udah ya, oke ya. Sudah, ini saya stop dulu. Refleksinya udah ada.